dia akan keluar seperti ini. Boleh diganti Pak, objeknya mungkin training gitu, training PSG. Sudah? Kalau sudah tuh kita klik yang browse file. Browse file, kita cari tadi folder saya. Kita pakainya yang Malavision data. Di folder Malavision data, di folder training Mala tadi ada folder Malavision data. Itu yang kita pakai. Ini kita pakai semua. Kita kontrol A aja biar kepilih semua. Kemudian diklik opennya. Diklik opennya. Harusnya dia muncul seperti ini. Kalau sudah di open, kalau ada notifikasi di sininya ini enggak checklist warna hijau, dia biasanya tanda silang warna merah. Berarti di data lain itu ada datanya yang kurang. Nah, ini dicek lagi. Nah, bedanya tadi antara si refleks sama Malavision, kalau refleks tadi kan kita satu-satu lakukan. Nah, kalau Malavision ini bisa langsung semua nih Pak. Ini sebenarnya ada berapa lain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa langsung kita import semua. Bahkan bisa lebih, mau 20, 50, 100 itu bisa, cuma dia text time aja nantinya. Nah, ini kalau sudah oke semua, kita upload Pak. Karena ini software berbasis cloud, jadi si data kita itu harus diupload. Jadi kita harus punya jaringan internet kalau memakai software ini. Nah, ini dalam proses dia masih upload, beberapa data yang sudah selesai sebagian itu sudah bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita klik yang sebelah sini. Ini apa? Tanda ini untuk melihat line-nya kita. Ini kenapa stop? Masing-masing line ini udah bisa kita lihat langsung. Jadi banyak, kalau di Malavision kita bisa Ini jadi hilang, jaringannya nggak kuat apa gimana? Ya bisa jadi Pak, soalnya kan dia cloud ya, jadi harus sudah jaringan. Mungkin kita refresh aja. Apa di refresh ya? Sudah semua sampai di sini? Ada yang kendala di sini? Tapi kata memang sampai sekitar 10 itu aja. Panjangnya Pak, ya. Gimana Pak? Apa kendalanya? Gak mungkin kendala ya. Di bawah ya. Sampai bawah ya. Nggak open. Cuma jaringan internet ya? Iya. Tapi nggak bisa nimpa ya, soalnya. Nah ini masih 0. Kita gimana? Oh, nggak apa-apa. Ya, setidaknya ininya nggak merah. Udah ya. Upload. Ini kita upload. Nah, ini jadi sini nanti ada notifnya kok Pak, ini berarti dia lagi upload. Nah, Iya. oh, Jaringannya. Nah, itu muncul. Itu muncul. masih saya belum. Ya. Habis lagi pakai saya. Sudah ya, sudah buka ya. Cepet banget. Pada saat kita upload data, bisa diklik yang ini, tombol yang ini, filter. Dia langsung otomatis mengaplikasikan 3 processing. Isi offset ini itu seperti static correction negatif file kita tadi. Kemudian AGC ini gain. Automatic gain control dia aplikasikan secara otomatis. Kemudian background remover. Nah, ini kalau kita merasa keberatan dengan proses yang dia lakukan ini nggak mau, kita bisa klik dia seperti ini. Maka proses background remover jadi nggak jadi gitu. Nggak teraplikasikan. Gitu. Kalau ini kita saya coba mau di gain, bisa kita kalau begini aja. Nah, ini data tanpa gain seperti ini. Begitu. Kurang lebih seperti itu. saya ada nggak? Nah, kemudian yang di bawah ini lebih ke tampilan. Jadi kontras ini, ya kontras ya seberapa besar kontras yang kita harapkan. Dia defaultnya 500. Kalau kita merasa kita butuh lebih jelas kontrasnya, tinggal dinaikkan aja tuh, seperti itu. Sebenarnya prosesnya kayak gini aja dia, tapi ini hanya kontras. Gitu. Nah, saya merekomendasikan antara 500 dan 600.
bawah ada sign up. Nah itu. Kemudian brightness ya kecerahan ya. Tapi di Saya mana? sih lebih seneng Nah, tadi yang desktop sama web. di nol aja, Oke. di standar. Kemudian kalau aspek rasio ini zoomnya gitu 1:1, jadi dia berusaha membuat ideal antara skala vertikal dengan horizontal. Nah, kalau kita ngerasa kita butuh apa yang lebih besar tampilannya, itu kita lakukan dengan ini apa kursor dari tengah ini yang bisa. Nah, ini dia ngezoom. Kalau kita bawa ke depan dia zoom in, kita bawa keluar dia zoom out. Kemudian kalau kita ngerasa kita butuh tampilannya tuh zoomnya ngelebar, itu kita tekan kontrol, Masa nggak bisa nih? terus zoom out, zoom in ini. Jadi skala vertikalnya tetap, yang berubah Makanya nggak kuat ya, nggak bisa ya. horizontal aja. Ini juga gagal. Jadi ketika memutar Ya. ini kontrolnya ditahan. Coba ini pandian ada nggak? Kontrolnya ditahan. Pak saya nebengnya Pak. Pak, ini gimana? Hah? Nah itu masuk dulu. Sign up dulu. Idealnya 1:1, kecuali memang ada case-case di mana data kita panjang, Ya, isi. jadi butuh Apalagi sih? Oh bukan bikin Pak, bukan lupa. Bikin, soal bikin. aplikasi yang berbeda. Nah kemudian di yang tombol ini, tombol analisis, diklik. Nah ini kita bisa memproses yang tadi kita putar-putar itu di profile. Nah ini bisa dilakukan Ya, di sini. never. Kalau ingin melakukan di profile. Bukan connect Pak. Kemudian ini skala di bagian ini masih skala Ke email. lain. Kalau kita ingin ubah ke skala kedalaman, kita ubah jadi depth. Nah ini depth ini berdasarkan kecepatan 100. Kalau di refleks ini 0,1. Skalanya berbeda dia. Nah di sini ada pilihan beberapa referensi kecepatan. Kalau kita mengukurnya di asfalt yang kering, kita bisa Nah, pilih referensinya itu 140. Kalau kita di sand yang dry Oh, bisa Pak, atau mungkin itu kalau nggak bisa kita coba 150. pakai. Kalau di wet Ini kan kita pakai Google Chrome, 25. mungkin Gitu. kita pakai Jadi ini Pak. dia udah punya referensi. Iya. Nah kalau kita merasa nggak sesuai dengan referensinya, kita pilih undefined. Ini bisa dirubah manual, mau diperbesar atau diperkecil. Nah tadi kan kita sempat bahas ya, dari mana kita bisa tahu kecepatan. Dari kemarin kita bahas salah satu dengan hiperbola fitting. Nah ini kebetulan ada nih di fraksinya hiperbolanya. Jadi kita bisa analisa kecepatannya dari sini. Sign in-nya di mana? Tepat ini 100 ini atau Langsung dari enggak? sini. Mungkin tadi langsung aja. Jadi pas kita enter. diklik add hiperbola. Nah, Aduh, kita coba masukkan di sini 130. Sudah? Arahkan kursornya ke hiperbolanya. Kita klik di sini. Nah, si apa namanya? Kakinya itu atau sayapnya itu dia lebih lebar. Berarti velocity yang kita masukkan lebih besar daripada velocity si sinyal kita. Oke, kita coba masukkan 70. Nah, dia langsung berubah kan? Dia lebih, kakinya lebih menyempit. Artinya velocity kita lebih kecil daripada kecepatan si sinyal kita. Nah, coba kita masukkan 100. Nah, 100 kurang lebih mendekati, ya. Mungkin kita rubah di 96. Nah, kurang lebih 96 lah kecepatannya. Di area ukuran kita ini aktualnya kecepatannya kurang lebih di 96. Jadi yang undefined ini kita bisa rubah di 96. Jadi kalau diperbolehkan itu kita bebas pilih salah satu dari Ya. Boleh Pak. Sebagai sampelnya salah satu Pak. Saya gagal ini. Nah,
seperti itu. Kalau sudah selesai ini kita matikan lagi hiperbolanya atau boleh dihapus gitu. Nah, ini udah kita berhasil melakukan time depth conversion ya. Jadi dari time ke depth dengan velocity dari hiperbola adaptation. Nah, beberapa processing yang masih bisa kita aplikasikan di software navigation ini ada beberapa. Yang kedua itu kita bisa juga melakukan bandpass di sini. Jadi kita klik add filter, kita lakukan bandpass. Nah, bandpass di sini lebih sederhana daripada reflect. Jadi ini lebih simpel. Ini kan kita lihat ini spektrumnya ya. Ini frekuensi, skala frekuensi. Dari skala ini kita bisa tahu bahwa antena yang digunakan ini kemungkinan memiliki frekuensi 450. Dia maksimal puncaknya ini ada di 500, kemudian di tengah-tengahnya ini udah 480. Nah, karena tidak ada antena 480, jadi kemungkinan dia pakai 450, tapi dia menggunakannya dangkal sehingga frekuensinya naik. Seperti itu ya. Nah, kita sama filter. Jadi kita filteringnya bisa kita ambil dari 200, diklik, kemudian ditahan, digeser sampai kita ngerasa oh sampai sini nih, kayaknya sampai 600 deh. Itu dilepas. Maka otomatis itu langsung teraplikasikan pada data. Tinggalan saya, Pak. Jadi software Malavision ini penggunaannya jauh lebih sederhana, lebih mudah, terutama untuk penggunaan untuk yang lebih awam atau non geofisis itu ya akan lebih mudah menggunakan Malavision ini dibandingkan reflex itu. Nah, kita sudah lakukan bandpass nih, tapi kalau kita ngerasa dengan gen yang AGC ini masih kurang rasanya, kita bisa mengaplikasikan gen yang lain. Nah, gen yang lain di sini ada pilihannya itu linear sama eksponensial. Linear udah digambar lah ya, maksudnya ya, linear itu artinya garisnya seperti ini, makin ke bawah dia makin besar. Kalau eksponensial dia langsung nambah besarnya itu kelipatan 10 gitu ya, eksponensial. Jadi kita boleh coba pakai linear. Nah, AGC-nya kita nonaktifkan. Nah, kita akan pakai linear. Dia tanya slope-nya berapa. Nah, makin besar slope-nya, maka data hasil game-nya akan semakin besar. Nah, ini preferensi kita aja, nggak ada nilainya harus berapa. Kita lebih suka yang seberapa sih game-nya. Umpamanya kita pakai 50 seperti ini. Oh, ingin tahu dong kalau eksponensial seperti apa? Boleh dicoba. Ini yang yakin kita inaktif, kita pakai eksponensial. Nah, ini eksponennya tinggal diperbesar untuk dapat nilai yang besar. Jadi nilai yang kelihatan dari eksponen itu yang bakal lebih besar itu yang di bawah. Jadi ini kalau saya pribadi kurang terlalu suka. Jadi saya sangat jarang menggunakan eksponensial. Jadi saya biasanya akan memilih paling antara kalau nggak AGC itu linear game. Nah, ini ya mesti ini, tapi saya tadi nggak ngikutin. Oke. Sebenarnya kita pakai AGC. Oh, jadi Bapak tadi itu lagi bahas untuk yang pertama. Nah, Kita di ini Pak. Di kasus survei ini Di analyze. Kita ini karena tadi kan misalnya kebalik ininya. Kita langsung bisa profile di sini. Oh iya, kalau ini kebalik nggak? Enggak, ini Nggak ya? kebalik. Kita juga bisa lihat show trace. Oh iya. Yang kayak yang di monitor. Ya. Nah, itu kita bisa menentukan kecepatan dari hiperbolanya. Kita add, kita hitung nih, misalnya kita mau jadi 100, kita mau cek yang ini. Nah, habis Bapak bikin ini, Diklik gitu. nah dihapus. Jadi di sini ada hiperbola fitting, Bapak add hiperbola, muncul, maka velocity, Bapak input datanya berapa, Bapak pengen ngecek yang ini misal, Bapak klik di sini.
Berarti melakukan pola ini Kita dengan melihat base kurvanya asumsi pas Cocok. enggak. Jadi kita Misalnya kalau cocok lanjut. sedang survei Misalnya kalau bapak mau nambah lagi, mencari pipa. mau ngecek yang ini, Nah, add lagi. bapak add bola lagi, Setiap masukin lagi satu velocity-nya. unitas, dia akan Bapak menimbulkan baru bapak. vibrasi. Di sini ada berapa Nah, vibrasi? ini berarti yang kedua. oh, mesti disamain ya perduanya ya. Berarti bapak ngetiknya tuh harus di atas puncaknya. Ada Ini 5 kayak gini. utilitas. Ini di apa dikecilin apa? Bisa, Nah, nah kita tinggal kecilin. Terus digeser nggak? langsung melakukan interpretasi. Nah, Gesernya ini nggak bisa, enaknya gesernya. Oh kalau bisa. Kalau mau geser bapak hapus aja, bapak add lagi. Oh ya. Terus Nah, ini masuk kemana? kita di kalau filter. interpretasi, Ini udah. kita klik yang Nah, ini udah selesai nih. interpretation. Nah, Nah, kalau filter ini di sini dia di filter nih sama kayak Nah, yang tadi. Tadi Kita akan collection, coba ini gain, melakukan ini background removal. filter-filternya ya. Ini kita bisa klik yang dimatiin, ini tombol yang ini. mati tuh. Bisa Marker size-nya dinyalain. kita coba Atau ini 30. juga bisa kita matiin. Kemudian kita pilih warna Oh, yang ada ini. filter Jadi juga. sebenarnya Nah, dia ada udah filter mulai yang lagi membedakan dibahas. kalau yang warna kuning ini buat Yap. apa pipa gas Nah, mungkin nih atau bapak bisa background removal, bisa minyak bebas lah lagi, gitu. Kemudian yang bisa pilih, linear yang gain, bisa linear air juga, gitu. yang ini gain juga. Tapi Kan kita ini di bisa sini kita tinggal nggak tahu ya bapak klik. Semuanya ya. utilitas apa. Kalau ini lagi bahas apa nih, Mbak? Yang satu kita Bagian pakai apa? warna kuning. Interpretasi. Kita klik di Ini tadi menu-menu filter. Ya, ini mau filter ini interpretasi, Ini ini analisis. Nah, ini untuk 3D setting. oh 3D ternyata ini. kurang besar ya. Nah, Kurang besar artinya Misalnya kalau harus ini kita kalau misalnya itu ganti. ganggu bapak matiin aja. Kalau kita ganti Kalau kita nggak ulang dihapus. yang ini klik kanan, kita delete. Kemudian Nggak usah, nggak usah. size-nya kita Nggak usah. lebih besarkan. Mungkin kita coba di 50. Kemudian kita klik lagi di sini. Nah, 50 sepertinya lebih make sense untuk utilitas yang ini. Kemudian ini kan ada beberapa line yang sejajar. Gimana ngapusnya? Dari mana kita tahu sejajar? Nah, di pengukuran ini, Mala Vision ini, itu akan lebih baik kalau data kita itu pas pada saat pengambilan data itu udah terhubung dengan RTK, Pak. Jadi dia udah ada informasi Bebas namanya. position. Nah, dari alat Bapak itu bisa Bebas. dilakukan Udah itu aja. ketika Bapak udah Bros. punya alat RTK, bisa dipasang. Jadi kalau butuh bantuan nanti tinggal kontak kami. Kami akan support gimana cara memasangnya. Gitu sehingga nanti pengambilan datanya sudah Bukan. terdapat Yang tadi. interpretation. Nah, dari mana Bukan kita yang tahu folder ini, Pak. bahwa Yang line ini. ini adalah sejajar? Kita bisa lihat di sini di side map-nya. Kita klik side map-nya. Nah, dia seperti ini. Dia Mala Vision ini pun langsung terhubung sama apa namanya, Pak? Citra satelit itu kayak Google Earth gitu. Nah, ini ada pilihannya dia salah satunya dia pakai map box. Jadi ini langsung bisa menampilkan citra di mana data itu diambil. Biarpun elevasinya Atas. nggak valid karena dia akan munculnya di Ini, atas. Pak. Karena kalau di bawah kita nggak bisa melihat Ke sini. penampangnya gitu ya. Nah, nah ini lintasannya itu sejajar. Ini adalah peta lintasan. Ya. Mana? Di mana nyimpan filenya, Pak? Side map. Bukan file yang di flash disk. Oh, oke. Coba diklik di 3D ini, background map-nya tercontrek atau enggak? Tercontrek. Berarti kemungkinan jaringan. Ya. Terus tuh Oke, nggak apa-apa sih kalau nggak ada citranya. Elak, Yang elak. penting kita udah tahu ya. Elak vision. Seperti apa dia gambarannya. nah, load semua. Bisa kita melihat posisi line Ya. ini sebelah mana. Ketika kita arahkan ini, kita klik maunya di chart 016. Kemudian kita klik arahkan kursor kita Tapi kayaknya gagal di itu, Pak. penampangnya Gagal. di Mesti bawah pakai ini Di Firefox. atas ini Saya tadi muncul gagal ya, pakai ini. Segitiga warna putih itu menunjukkan di mana posisi yang sedang kita sorot ini. Kebayang ya? Dia real, jadi posisinya di mana? Jadi anomali yang ini di mana sih posisinya? Kurang lebih di situ tuh. Ini di mana di sini. Nah, ketika tadi kita ngeplot satu
posisi anomalinya di sini. Nah, itu keunggulannya Malavision. Nah, kita kan tadi udah menginterpretasi satu ya, yang ini yang kita interpretation. Kita matikan dulu sitemapnya. Jadi kita coba interpretasi secara kontinu gitu dengan objek yang kita tadi interpretasi yang ini gitu. Di penampang yang ini berarti yang ini lihat ya. Nah, kita klik lagi di sini. Kemudian di chart 17 dia posisinya yang ini ya, kita klik lagi. Di chart 18 posisinya yang ini, kita klik lagi. Di chart 19 di posisi yang ini, kita klik lagi. Chart 20 dia di sini, kita klik lagi. Di sini yang ini dia, kita klik lagi. Yang ini di sini dia, kita klik lagi. Nah, sudah semua lintasan kita sama kok nih. interpretasi untuk Sama. satu difraksi, satu utilitas. Keunggulannya dari Malavision ini dia langsung menginterpolasi dari data yang kita interpretasi. Jadi diklik di 3D ini, kemudian klik Login dulu. 3D mapnya ini. Udah bisa kan? Harus Firefox tadi saya Nah, dia gagal dari langsung tadi ini. menggambarkan Gagal posisi terus. file itu seperti apa. Firefox Yang kan. dia lebih besar, Pakai ini aja kalau dia gitu. bisa ditutup dulu. Diklik di ini. Gini ya enggak ya? Nah, iya. Nah, Ini Pak, maksudnya kalau Bapak mau maksud itu. buka itu kita pencet shift, Ini boleh ditutup aja tuh di. tahan shiftnya, kemudian klik kiri tahan untuk melihat dari angel yang Shift berbeda. bisa diputar-putar Pak. Klik Oh, shift. ini tanya. Heeh. Oh, Shift Bapak pencet Oh, shift. pakai shift. Heeh. Nah. oh, Berarti gambaran. interpolate ya. Ya. Oh, nyambung ya. Jadi kan tadi kan kita nentuin satu difraksi yang sama ya. Difference. Pas kita Apakah ditambah greennya seperti itu. muncul seperti ini di Bapak Ibu? Muncul. Nah, ini Nah, itu, keunggulannya Pak. dari Bisa itu. Malavision. Jadi ketika kita menginterpretasi ini, dia langsung menginterpolasi dari lintasan-lintasan yang sudah ada untuk melihat kemenerusan yang kalau kayak gini kira-kira bisa nggak? Nah, hasil yang kita ambil ini, apa yang interpretasi ini, itu langsung bisa kita plot ke peta. Jadi bisa diklik di sini. Saya contohin aja dulu ya, di ekspor, klik ekspor, ekspor data. Nah, open. Terus di sininya di interpretation. Kemudian kita klik polyline. Kemudian kita pilih bentar. Iya, dos upload. Ini dia langsung DSF, dia bisa DSF. Nanti saya tuh pinginnya dia masih di KMZ gitu ya. Padahal pilihannya hanya marker kalau mau ke KMZ. Jadi kita ekspor, kita ekspor, kemudian kita download ya. Nah, di hasil download tadi di file KMZ itu kita buka, dia langsung bisa kita buka di Google Earth atau di software-software lain. Nah, dia posisi anomali tadi itu di sini gitu, seperti itu. Nah, itu keunggulan dari Malavision seperti itu. Jadi itu tadi yang kita interpretasi itu posisinya di Wih, keren Pak. Ke atas ini. Kalau data tadi kan Iya. kompres ya, Pak. Itu harus diekstrak dulu baru bisa dibuka. Sesuai Iya. apa di atas. Iya. Kan biar kelihatan maksudnya. Nah, sekarang ini dulu Pak, tandain dulu Pak. langsung kita tahu Tandain di semua dulu. posisi pipada itu di sini. Tandain semua dulu Pak. Posisi itu di sini. Saya Pak. Saya ini dulu. Biar nggak ketinggalan. Oke, sudah oke itu. Kita balik lagi ke proses.
Nah, ini Pak, bentar ya. Ini di close dulu ya. Close. Ini close dulu. Nah, Pak Andian fokusin aja dulu Pak. Nah, tadi masuk ke ranah interpretasi. Nah ini nah, Pak Andian mau ini kan, ngotakin ini misalnya. Klik. Nah, lanjut lagi. Klik. Semuanya Pak, semuanya. Satu titik yang sama ya. Itu yang mana? Satu titik yang sama. Mana? Mana Pak ini Pak? Oh ini dia Pak. Nah, anomalinya di sini ketemunya. Nah udah. Ke 3D dan sitemap aja, sitemapnya itu 3D-nya. Nah itu gerakin, close dulu, close. Pakai shift gerakin, goyang-goyangin mouse-nya. Nah gitu. Nah terus ekspor. Tadi latihan ekspor tadi. Nih Pak, nih gorong-gorong di sini, gorong-gorong. Ekspor. Sudah Pak, ada berapa lagi Pak? Kita balik ke 2D lagi ya Pak ya. Nah, katakanlah nih kita orang awam gitu ya. Sisanya itu saya mau menginterpretasi, tapi saya nggak tahu lagi yang mau saya interpretasi yang mana aja. Nah, di Malavision ini ada fitur artificial intelligence (AI) ini. Nah, dia tuh akan bisa mencoba membantu kita mendeteksi gitu kira-kira mana lagi ini yang kemungkinan umpamanya itu pipa gitu ya. Tapi ini kadang harus punya internet yang cukup Interpretasi. cepat gitu ya. Kadang kalau internetnya lambat ya agak susah. KMZ ya. Bisa langsung di-detect gitu. Nah, Iya. dia akan menunjukkan tuh kandidat-kandidatnya Ekspor. yang ada tanda merah Oh merahnya ini Pak. Oh menurut dia tuh ini itu kemungkinan pipa, ini juga kemungkinan ini dan ini bisa jadi. Nah, kemudian kita menganalisa lagi kira-kira yang mana, mungkin yang ini lah. Jadi ada 5 tadi yang kita anggap 5 tadi itu sudah yakin lah karena si AI pun menganggap itu. Nah tapi ini bisa diubah lagi thresholdnya. Gimana AI auto switch ya? Gimana tadi Dia apanya? akan mencari yang Gimana benar-benar tercari ya auto switch? yakin gitu. Gimana tadi? Oh ini. Nah ini Pak, detect. Cocokkan lah ya threshold itu. Kurang lebih begitu. Nah, Kok nggak ada? ketika kita mau interpretasi Tuh, nggak ada. yang Bisa lain, detect deh. kita Oh, masih. balik ke interpretasi Mantap ya. juga. Kalau kita menganggapkan ini dari identitas yang berbeda, sudah sangat beda dengan yang kita warnai kuningan. Jadi ketika kita mau menginterpretasi yang lain, kita harus pilih warna yang berbeda. Katakanlah yang kita coba yang ini, Wah, yang ini mantap. ya. Bikin udah Kita selesai coba yang semua. ini, kita Buka. kasih warna biru. Saya tadi pakai Google Map. Kita klik di sini. Nih. Tuh, nanti ketahuan di sini Pak. Kemudian di line yang berikutnya juga kita klik. Di line berikutnya kita klik. Di line berikutnya kita klik. Line berikutnya kita klik. Line berikutnya kita klik. Yang berikutnya kita klik. Dan yang terakhir. Detect Pak. Waduh. Harus rajin berolahraga. Jangan keras-keras Pak. Harus rajin berolahraga. Nah ini kalau sudah kita bisa lihat di 3D lagi. Belum dibilang. Maka kita lihat tuh dia interpolasi sesuai Saya keluar. warnanya. Tarik di drag dulu. Yang ini. Ya, yang tadi. Jadi kalau ada 5 yang kita konekin nanti dia akan jadi 5 utilitas selama kita kasih warna yang berbeda. Gitu. Jadi sangat sederhana sebenarnya Malavision ini. Memang Di sini udah keluar nih. tidak punya banyak menu seperti Reflect. Untuk beberapa kasus memang lebih baik pakai Reflect, tapi Malavision
kan punya ininya fitur-fitur yang direfleks juga tidak terlalu cepat. Tadi yang aku buat yang dari sendiri Pak. Pak, kalau misalnya yang pakai AI itu dia warnanya harus merah titiknya. Soalnya papanya hitam. Oke, bisa hitam ya, bisa gitu. Tapi nggak muncul dia di situ, dia muncul di 3D-nya, tapi di 2D-nya nggak muncul di belakang. Kemungkinan jangan ya. Dana Nah, pasti itu Jaringan. dananya tertitik. Nah, kira-kira kalau untuk sampai utilitas ini udah paham lah ya, nggak terlalu sulit. Karena kalau sudah, saya mau ke yang lain. Saya berasumsi data ini targetnya bukan utilitas, Iya. seperti itu. Betul. Gede-gede banget. Jadi saya menganggap ini Kecilin, Mbak, ininya, Pak. Kecilin ukurannya. activity. Nah ini ukurannya kecilin, markernya. Ekspor lagi nih. Nih kecilin. Kalau sudah ini kita uncheck markernya. Terus ini si pipa-pipa ini kita matikan karena kita tidak sedang memetakan pipa. Asumsinya begitu ya. Kemudian ini 3D-nya mungkin ditutup dulu, kita balik ke 2D. AI-nya juga kita matikan. Di checklist uncheck show detection-nya. Nah kalau ini bukan targetnya adalah apa tadi utilitas, maka ini harus kita lakukan migrasi biar efek diffraksinya itu hilang. Nah kita lakukan di sini di filter ya, kita lakukan MK migration. Nah migration yang teraplikasikan ini itu kalau dia langsung Pak, seperti saya ini langsung. Nah itu dia langsung pakai velocity yang kita input itu 96. Nah kalau dilihat sebenarnya 96 ini pun nggak benar-benar pas ya. Jadi salah satu parameter bahwa kita itu mengaplikasikan kecepatan yang benar itu kalau kita migrasi itu kalau kecilan dia begini kayak orang meremut gitu. Apa? Ya. Tapi kalau kegedean dia kayak orang ketawa. Nah ini kan agak-agak ya, agak-agak ke atas gitu ya. Nah, cuman memang agak sulit, tapi setidaknya efek diffraksinya udah hilang ya. Nah kemudian kita Ini Pak, ingat saya kok filternya terbatas sampai 5 saja. Oh, di kamera itu sampai situ. Wah, Iya. Nah, bisa pilih. Pilih kalau kemana. oke. Kalau sudah oke, itu kita akan lakukan processing envelope. Envelope ini apa? Envelope ini adalah merubah amplitude negatif jadi amplitude semua positif. Ini filter ini Pak, filter. Jadi kalau sinyal kita itu wave tadi ya, wiggle, kan dia selalu berpasangan ya, ada negatif, ada positif. Seperti ini kan. Katakanlah secara utuh mungkin tadi kita lihat di wiggle window yang waktu di reflect itu, dia kan begini nih. Nah, ini kan artinya dia ada yang negatif, ada yang positif. Ada yang negatif, ada yang positif. Ini menggambarkan sifat yang sama, tapi dia selalu berpasangan. Nah, kalau kita mau menginterpolasi, kan susah tuh, ada yang negatif, ada yang positif. Jadi ini kita rubah dia positif semua. Jadi ini nilai yang negatif ini, dia akan
jadi positif. Gitu. Jadi cuma ada nilai yang ini cuma jadi akan nilai besar dan nilai kecil. Gitu. Semuanya ke arah positif. Itu fungsi N-block. Nah, ketika kita sudah lakukan N-block, itu kita lanjut ke 3D. Nah, kita lakukan ini inverse distance weighting. Ini salah satu teknik interpolasi ya. Nah, ini kita klik interpolate-nya. 3D di mana? Kita klik interpolate. 3D. Ini 3D. Nah, kalau Ini tadi bedanya kalau versi desktop apa nih tadi gimana? Apanya Pak? Versi desktop sama versi ini apa bedanya? Kalau desktop tuh yang udah aplikasi, jadi enggak kita pakai sambung internet, tapi kan bapak enggak via Google lagi, itu udah ada aplikasinya. Oh, tapi jadi, menunya sama persis. menunya ya, tapi kan kalau yang desktop itu dia bisa lebih banyak lah ibaratnya kan. Kalau ini web gratis ya, kalau misalnya Jumlah ininya datanya, di datanya, peta datanya, misalnya kita Oh, upload panjang panjang meternya misalnya. Misalnya harus meter gitu. iya, Yang panjang juga bisa. misalnya kalau jumlahnya masih kecil dari 50 MB dia masih bisa dibuka di sini. Tapi kalau udah lebih dia nggak bisa harus pakai desktop. Berarti kalau misalnya lainnya pendek masih bisa ya di load ya? Satu bentukan 3 dimensi seperti ini. Jadi cube. Nah, kalau kita mau melihat yang berbeda tampilannya, ini kita bisa pilih 3D cube, time slice, atau iso surface. Nah, kalau saya mengeneralisir anomali, saya biasanya pakai iso surface ini. Ups. Nah, tadi kan udah ada anomali tadi itu yang sebenarnya itu posisinya pipa, tapi kita anggap itu adalah poin gitu ya, anomali poin yang kita lakukan migrasi. Nah, itu kita thresholdnya ini kita besarkan, tapi 2D-nya kita matikan ya. Ini kita matikan. Muncul ya. Oh, sorry, ini di hide all dulu. Lainnya di hide all, ya, lainnya nggak muncul. Nah, ini dia. Nah, inilah anomali kita. Jadi yang tersisa itu ini anomalinya. Jadi kalau tadi kita nyari poin, nah inilah poinnya. Bentukan bodinya seperti ini. Jadi Mana Pak? dari setiap penapang itu dia interpolasi sehingga ketemu bentukan ini. Tapi masih mati ini di mana sih? Gimana? Ini di hide all, Pak. Oh, hide all. Oke. Oh, dia baru datang. Ya kan, bodinya kelihatan memang. Kalau mau warna yang berbeda, nanti bisa diganti di warnanya di sini, Pak. Kali dia disimpan. Di sini bisa diklik ini yang bar ini untuk memilih warna yang berbeda. Saya kok nggak mau. Mungkin internetnya. Ini harusnya langsung berubah gitu ya. Cuman ya mungkin jaringannya kurang bagus. Jadi seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi kalau kita ngerasa oh ini masih nilainya masih terlalu besar, bodinya terlalu besar tuh thresholdnya kita kecilin. Kita besar. Ini gimana? Hah? Jalan bisa kemarin. Hah? 3 dimensi. Ini Pak. Di sini, Ini nih. kemudian pilih Pak Andian diklik semua. ini. Iya, diklik nanti ada pilihan warna. Masih ini. Apa? Peta jalannya keluar. Ini Ini harusnya 3D. kalau penampangnya Ada berubah. 3D. Oh, kayaknya Nah. itu Pak. Malah vision kurang lebih seperti itu cara menggunakannya. Teknologinya mengerti Anda sekali ya. Gimana Pak? Teknologi mengerti Anda gitu rasanya. Ini, Kok banyak gini sih? Bisa interface-nya emang lebih sederhana gitu Pak. Banyak pisan. Salah satu yang menurut saya itu adalah keunggulan itu
untuk yang awam itu lebih mudah dibandingkan di refer. Refer itu banyak sekali punya, jadi kita tuh harus ngerti gitu ini cuma apa. Oh ini udah gratis. Walaupun sangat simpel tapi jadi buat orang jadi oh iya jadi cepat ya. Padahal ini kan baru apa namanya data ya literatur ya. Yang bagus kalau udah ketemu asli data kan belum tentu bagus gini. Jadi kalau di apa namanya Pak di Malavision ini itu memang kita agak sulit itu kalau datanya banyak noise yang secara Ini Pak 3D. Ini sound AI. Ini dulu unchecklist dulu. Unchecklist Untuk 3D. topografi juga di sini nggak bisa. Apakah bisa misalnya kita bikin nih per 2D-nya itu di reflect setelah jadi 2D. Nah, maksudnya udah ada ini tinggal save ke trim apa ini nanti di open di sini bisa ya jadi itu. Nah, kita langsung aja Pak, kita langsung praktekkan aja. Jadi saya memang akan menunjukkan itu. Jadi kita buka refleks yang tadi lagi. Kalau memang ini udah jelas, nggak ada pertanyaan lagi, kita buka lagi refleks yang tadi. Oh ya, boleh Pak. Ini kan aplikasi untuk ini ya, objek-objek yang relatif simpel, misalkan Viva atau Rocket. Nah, aplikasi di dalam dulu, terutama di kami ya Pak, di PSG itu Oh, internet Pak. Nah, internetnya Pak. Ini jalan nih. Jadi Tanya. bisa nggak ya malah Cara biar ke atas. untuk mendeteksi geometri Close dulu sesar, aja. misalkan Oh, itu mah ada di Google ya. itu, Close aja. kemiringan sesar itu Close dulu. sekian derajat Ya. gitu. Secara lateral kemudian kita surveinya Terus. kita cross seperti ini cross Kayak internet Pak. kita bisa nggak Internetnya itu nggak muncul soalnya. bentuk Hmm. geometri secara Nggak muncul tinggi, peta jalannya Pak. Dia. bidang gitu Pak. Kalau ini kan ada volumetrik. Ini belum Pak. Kalau misalkan bidang Belum. bisa nggak? Jadi ini sih Pak, kalau menunya yang langsung buat patahan itu dia belum kembangkan Pak. Ini Pak, Tapi secara masalah Pak nih. manual Internet connection. kita merekayasa sendiri gitu Pak, itu bisa. Jadi kan Di Bapak udah refresh, punya di pendapat refresh. nih Pak, di mana katakanlah asumsinya Ini internetnya putus. patahannya terlihat jelas Pak. Nah Bapak bikin asumsikan itu pipa Ini udah dulu, Pak. selesai ya? Jadi di atas satu pikingan